Oke, halo semuanya. Jadi di sini aku bakal bahas pertemuan KP, yaitu materinya mengenai uji normalitas, uji outlier, dan korelasi, serta nanti ada materi mengenai simple regression. Nah, jadi di sini ada yang namanya uji normalitas data. Uji normalitas itu kita ingin tahu apakah data statistik kita itu terdistribusi secara normal. Nah, data yang terdistribusi normal itu berarti data yang sebaran nilai datanya memiliki nilai yang memusat di nilai rata-ratanya. Dan frekuensi keluarnya nilai data semakin kecil bila nilai data semakin bernilai ekstrim. Jadi singkatnya, sebaran data dapat disebut terdistribusi normal dengan menggunakan patokan apabila mean sama dengan median sama dengan modus. Nah, data yang baik itu harus terdistribusi normal. Secara statistik, untuk menguji normalitas data ada tiga cara. Yang pertama menggunakan analisa plotting atau gambar sebaran data. Yang kedua menganalisa tingkat kemencengan dan keruncingan data, skewness dan kurtosis yang kemarin kita pelajari. Dan yang ketiga adalah menganalisa dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Untuk pertemuan hari ini kita bakal cek menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Teman-teman bisa buka SPSS-nya. Kalau udah, teman-teman bisa buka file descriptive.sav. Caranya klik file, klik open, lalu klik data, lalu cari di data statistika genap kalian. Lalu pilih descriptive.sav. Setelah itu klik open. Nah, udah muncul. Kita lihat kita disuruh untuk menguji normalitas data untuk variabel yang mana. Di sini kita mau uji normalitas data untuk variabel gaji karyawan, usia, dan pengalaman kerja. Oke, setelah udah terbuka, kalian klik Analyze, lalu klik Descriptive Statistic, lalu klik Explore. Analyze Descriptive Statistic, Explore. Lalu masukkan variabel yang mau kita uji ke dalam kotak dependent list. Tadi ada gaji karyawan, lalu ada usia, dan pengalaman kerja. Setelah itu, kalian klik plot, lalu centang normality plot with test. Lalu klik OK. Continue, lalu OK. Nah, ditunggu nanti outputnya keluar. Output yang kita gunakan adalah tabel yang ini nih, test of normality, yang ada Kolmogorov-Smirnovnya. Kita lihat kriterianya. Jadi, kalau kalian cek normalitas data, kalian perlu bikin hipotesisnya dulu. H0 adalah data terdistribusi normal, dan HA-nya data tidak terdistribusi normal. Kalau sig-nya itu lebih besar dari alfa, berarti H0-nya tidak dapat ditolak. Jadi kesimpulannya adalah yang H0, data terdistribusi normal. Sebaliknya, kalau sig-nya itu lebih kecil dari alfa, berarti HA-nya yang tidak dapat ditolak. Maka kesimpulannya adalah kesimpulan HA, yaitu data tidak terdistribusi normal. Nah, kalian perlu buat untuk masing-masing variabel. Jadi di sini ada 3 variabel, maka kalian perlu buat 3 hipotesis. Contohnya yang pertama, gaji karyawan. Sig-nya itu 0,076. Itu berarti lebih besar dari alfanya 0,5. 0,05, sorry. Berarti kesimpulannya adalah H0 atau data gaji karyawan terdistribusi normal. Begitu juga buat usia. Usia itu sig-nya 0,01. Berarti itu lebih kecil dari alfa 0,05.
Nah, maka kesimpulannya adalah HA yang tidak dapat ditolak. Kesimpulannya, data usia tidak terdistribusi normal. Yang terakhir, pengalaman kerja juga seperti itu. Psike itu 0,02 berarti lebih lebih kecil dari alfanya 0,05, maka kesimpulannya adalah HA tidak dapat ditolak. Data pengalaman kerja tidak terdistribusi normal. Seperti itu. Lalu setelah cek normalitas data, kita juga mau belajar cek outlier data. Data outlier itu data yang beda sendiri, data ekstrim. Jadi bisa jadi dia terlalu besar ataupun terlalu kecil. Nah, outlier data ini bisa mempengaruhi penelitian kita. Kalau ada outlier data, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menambah data. Lalu yang kedua, kita transform data ini. Tapi ini tuh caranya nggak dianjurkan. Karena seringkali data yang ditransformasi dan digunakan lebih lanjut untuk pengujian statistik tertentu punya interpretasi khusus untuk hasil pengujiannya. Atau yang ketiga, data outlier itu kita buang. Kita kurangi data yang bersifat ekstrim itu. Nah, sekarang kita mulai cek data outlier. Kalian jangan tutup dulu file deskriptif stuff-nya. Kalau yang udah ketutup bisa dibuka lagi filenya. Lalu kalian klik analyze, lalu klik deskriptif statistik, lalu klik deskriptif. Setelah itu kalian masukkan variabel yang mau dicek outliernya, yaitu usia dan pengalaman kerja. Masukkan ke kotak variabel. Nah, setelah itu kalian centang kotak ini, save standardized value as variable. Lalu kita klik OK. Nah, outputnya kita diamin aja. Justru di output ini bakal muncul variabel baru, Z usia dan Z pengalaman. Nah, di sini ada 3 kriteria untuk uji outlier. Yang disebut outlier itu apabila kolom Z-score-nya di atas 3 atau di bawah min 3, di atas 2,56 atau di bawah 2,56, di atas 1,96 atau di bawah min 1,96. Nah, tiga-tiganya ini em, bukannya kita pakai semua, tapi kita pilih salah satu aja kriterianya. Kalau lihat dari sini berarti yang kita pakai adalah yang 1,96 kriteria terakhir. Berarti yang termasuk data outlier itu adalah nih di eh, responden 22 datanya outlier di atas 1,96, lalu responden 39, lalu yang terakhir itu ada di responden 62. Itu data outliernya yang perlu dibuang. Jadi di sini kan ada 75 data, sedangkan tiganya itu outlier. Maka hanya terdapat 72 data yang bisa dilakukan pengujian statistik gitu. Nah, ini bisa kalian close, nggak usah di-save. Selanjutnya, kita mau cek uji normalitas residual dan uji outlier residual. Jadi bedanya kalau tadi yang kita cek normalitas dan outliernya itu yang datanya, data statistiknya. Sedangkan sekarang itu kita mau cek data residualnya, apakah terdistribusi normal atau tidak. Nah, ada dua cara, bisa menggunakan metode grafik dan non-grafik. Kita mulai satu-satu ya dari metode yang grafik. Kalian buka lagi SPSS-nya.
Oke, kalau sudah terbuka SPSS-nya, kita mau buka data regresi.sub. Kalian klik file, lalu open, lalu data. Cari tempat kalian nyimpen data statistiknya ini. Kalau misalkan tipenya masih Excel, kalian ganti dulu ke file type-nya jadi SPSS statistik. Lalu kalian pilih regresi.saf. Lalu klik open. Nih klik ya saja. Nah, nanti muncul datasetnya seperti ini. Kalau udah kalian klik analyze. Lalu klik regression. Lalu klik linear. Nah, untuk dependennya kalian masukin harga saham. Kita lihat dari soal biasanya. Dia kasih tahu eh, harga saham merupakan dependen dan DPR, ROE, dan DER merupakan independen. Harga saham ini ke kolom dependen, klik tanda panahnya. Terus DPR, ROE, sama DER masukin ke kolom independen. Setelah itu kalian klik plots. Nih, plots lalu di bagian Y kalian masukkan Sresit. Sresit di bagian Y dan Zipred di bagian X. Lalu kalian centang normal probability plot. Nih, di bawah kotak Sresit Zipred itu ada standardized residual plot. Kalian centang normal probability plotnya. Lalu klik continue. Lalu oke. Nanti di outputnya itu bakal muncul banyak tabel dan ada grafik. Ada 2 grafik. Kalian lihat grafik yang normal p-plotnya ini nih. Kalau grafiknya itu linear dengan garisnya dan tidak menyebar, berarti datanya itu terdistribusi normal. Tuh. Jika titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, berarti data residualnya terdistribusi normal. Nah, ini kan dia segaris nih sama garis diagonalnya. Kalau terdistribusi normal, berarti baik digunakan dalam model regresi. Itu kalau uji secara grafik. Sekarang kita belajar pengujiannya secara non-grafik. Masih di file yang sama, regresi.saf. Kalian klik analyze, klik regression, lalu klik linear. Ini di reset dulu, lalu masukin kayak tadi harga sahamnya ke dependen. Terus untuk ini independennya ada DPR, ROE, sama DER. Lalu setelah itu kalian klik save di samping sini. Lalu kalian pilih unstandardized pada kolom residual. Kemudian kalian klik continue. Dan klik OK. Nah, kalian perhatiin di data view ini muncul variabel baru, ini variabel residualnya. Setelah muncul variabel residual, sekarang kita pilih analyze, pilih non-parametric test, lalu pilih legacy dialog. Nah, terus kalian pilih satu sampel KS. Lalu kalian masukkan data residualnya tadi, unstandardized, ke test variable list. Setelah itu kalian klik OK. Nah, di sini nanti muncul
Di sini nanti muncul tabel Kolmogorov-Smirnovnya. Terus yang kita lihat adalah sigtotal yang paling bawah. Kriterianya itu jika sigtotalnya itu lebih besar dari dari alfa, maka data terdistribusi normal. Tapi kalau sigtotalnya lebih kecil dari alfa, maka data residual tidak terdistribusi normal. Di sini sigtotalnya itu 0,2, maka lebih besar dari alfanya 0,05, sehingga kesimpulannya data residual terdistribusi normal. Nah, yang terakhir kita mau cek outlier residual ini. Masih pakai data regresi.sav. Sebenarnya karena kita mau cek residual, kita harus munculin variabel res dulu nih. Nah, ini kan udah muncul. Tadi kalau belum muncul, caranya itu kalian klik analyze, klik regression, lalu linear. Lalu masukkan dependennya dan independennya, lalu klik save, dan centang unstandardized itu. Kalau belum muncul. Karena udah muncul, kita bisa langsung pakai datanya. Kalian klik analyze lagi, lalu deskriptif statistik, lalu deskriptif. Nah, masukin variabel residualnya. Terus kalian centang kotak ini nih. Save standardized value as variable. Kalau udah kalian klik OK. Nah, di data view ini muncul lagi nih z-score-nya untuk variabel residual. Caranya masih sama, kita lihat yang z-score-nya itu di atas 1,96 atau di bawah min 1,96. Nah, itu yang datanya ekstrim. Kalau kita lihat di sini ada bentar kita cari. Nah, Arna tahun 2006. Arna tahun 2001. Nih, datanya itu outlier. Terus berikutnya itu ada si Sobi tahun 2006. Ini datanya outlier. Jadi dari 112 data ini ada 2 data ekstrim atau outlier yang perlu dibuang. Sehingga cuma ada 110 data yang bisa dilakukan pengujian statistik. Gitu.